Truk bermuatan kren menabrak JPO. Polsek Paku Haji gagalkan peredaran uang palsu. Pemerintah berikan harga khusus BBM nelayan. Halo, selamat siang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan nyaris roboh setelah ditabrak truk bermuatan kren. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Truk yang melintas di Jalan Tendean, Mampang pada muatan kren menabrak jembatan penyeberangan orang hingga nyaris roboh. Benturan yang sangat kencang mengakibatkan tiang JPO terlepas. Menurut sopir truk, dirinya bersama keneknya membawa kren dari Sumarekon Bogor hendak menuju proyek pembangunan di Kejaksaan Agung saat melintas di jalan ini muatan menabrak JPO. Abang dari mana tadi bawanya ini? Dari Sumarekon Bogor. Dari mana? Sumarekon Bogor. Sumarekon Bogor. Berangkatnya jam berapa tadi, Bang? Sekarang jam 12 lah. Emang proyeknya malam sih atau? Berarti ini ke proyek apa nih Bang? Maksudnya mau kemana? Ke Jaksaan. Kejaksaan. Ke Jagung ya? Ke Jagung ya? Ke Jagung. Berarti emang biasa sering bolak-balik sini apa ini baru aja ini? Baru ini. Oh baru ini Iya. lewat sini. Emang belum tahu sebelumnya ya? Belum tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju Kapten Tendean mengalami kemacetan panjang. Sementara JPO yang tiang terlepas dan akan roboh itu belum ditangani petugas terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi bersama para Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes TNI menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama para Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes TNI menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat kokohnya soliditas TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat sinergi untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Senada dengan Kapolri, pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengapresiasi sinergitas TNI Polri yang telah terjalin selama ini sekaligus mengajak untuk terus meningkatnya sesuai tugas pokok masing-masing. Soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Dengan sinergi yang semakin erat, kedua institusi akan terus berdiri di garda terdepan dalam mengawal kepentingan nasional, mendukung agenda pembangunan, serta mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, pemerintah akan memberikan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional sektor perikanan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha nelayan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden di kediamannya Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin 13 Juli 2026. Menurut Menko Erlangga, pemerintah menetapkan harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 gross ton.
Kebijakan tersebut diambil setelah harga BBM non-subsidi sempat meningkat hingga Rp21.300 per liter, sementara nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton telah mendapatkan harga khusus sebesar Rp6.800 per liter. Airlangga menjelaskan harga rata-rata produksi solar dalam negeri dipatok sekitar Rp18.600 per liter. Selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ini disediakan dengan kuota 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non-subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka Rp18.600. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik penyaluran agar kebijakan harga khusus BBM berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Optimisme ini juga ditegaskan pentingnya pengelolaan bendungan, penguatan program makan bergizi gratis, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Presiden menekankan bahwa setiap bendungan harus dikelola secara profesional agar mampu mendukung produktivitas pertanian. Kepala negara mengingatkan bahwa distribusi air harus sampai kepada petani sebagai produsen pangan yang memegang peran penting bagi keberlangsungan bangsa. Menurut Presiden, kondisi sektor pangan nasional kini mulai menunjukkan kemajuan. Dari yang sebelumnya bergantung pada impor, Indonesia disebut sudah mulai mengekspor pangan dan mendapat permintaan dari sejumlah negara termasuk untuk memasok pupuk urea sebagai bukti meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita import, sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis sebagai investasi bagi generasi masa depan. Selain meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, Presiden menegaskan pemerintah akan terus membangun infrastruktur strategis termasuk bendungan dan energi untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kabar berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang makmur. Menurut Presiden, penertiban BUMN dan penguatan industri strategis nasional mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja sejumlah perusahaan milik negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembenahan BUMN terus dilakukan pemerintah agar pengelolaan keuangan negara lebih efisien dan produktif. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan pembangunan 5 bendungan secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Presiden mengungkapkan sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun merugi kini mulai mencatatkan keuangan. Kepala negara juga menyebut pemerintah menertibkan struktur BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan, serta menargetkan penutupan ratusan BUMN yang tidak sehat dan tidak efisien hingga akhir tahun 2026. Menurut Presiden, langkah efisiensi tersebut telah menghasilkan penghematan besar, termasuk dari biaya operasional dan gaji direksi. Selain itu, pemerintah memastikan industri strategis nasional seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia akan terus diperkuat dan tidak dijual kepada pihak asing. Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual. PT Pindad mau dijual. PT DI dibunuh. Mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. Presiden juga menyebut sejumlah perusahaan strategis mulai menunjukkan kemajuan, termasuk PT PAL, PT Pindad, dan Garuda Indonesia. Di bidang penguatan ekonomi nasional, Presiden menegaskan kehadiran Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia akan menjadi kekuatan untuk mendukung pembangunan dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, 3 pekerja mitra PAM Jaya yang tewas saat melakukan pekerjaan di dalam gorong-gorong di kawasan Cipayung, Jakarta Timur menuai sorotan. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PT Moya Indonesia untuk menelusuri dugaan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Boleh ke Pak Bin Haji? Boleh. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melakukan inspeksi mendadak ke PT Moya Indonesia di Setiabudi Atrium, Jakarta Selatan, Senin siang. Menurut Said Iqbal, kondisi gorong-gorong yang sempit dinilai tidak layak untuk menjadi lokasi kerja tanpa prosedur keselamatan yang memadai. Ia menduga terdapat kelalaian dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berakibat hilangnya nyawa para pekerja. Said Iqbal juga mengungkapkan temuan awal mengenai status kepesertaan BPJS salah satu korban yang diduga masih tercatat pada perusahaan sebelumnya dan akan didalami lebih lanjut bersama pihak terkait. Selain melakukan sidak ke PT Moya Indonesia, Said Iqbal menyatakan akan meminta penjelasan dari manajemen PAM Jaya terkait pelaksanaan proyek termasuk penerapan aspek keselamatan kerja dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Ya, keselamatan nyawa satu orang pun itu wajib dipertanggungjawabkan. Nah, tadi beberapa jawaban dari PT Moya terkonfirmasi memang mereka ada tentang prosedur K3-nya. Tetapi dalam kasus ini memang terjadi kelalaian. Faktanya ditemukan di lapangan menurut petugas Damkar dan Kapolsek Cipayung, ya kalau saya tidak salah ingat, bahwa 3 orang pekerja tersebut, 1 warga negara asing, adalah hanya memakai kaos dan celana panjang. Kedalamannya tadi saya tanya 7 meter, diakui itu. Jadi bisa saja kehilangan oksigen, kekurangan oksigen, dan juga ada gas-gas yang berbahaya bagi pekerja. Dan itu diakui, berarti kan kelalaian. Terkonfirmasi hari ini kelalaian yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi itu satu. Ya. Nah, yang kedua dari
Dinas Tenaga Kerja DKI dan juga Kementerian Tenaga Kerja RI, Binawas, ya, Direktorat Binawas, terkonfirmasi akan segera dalam 2 hari ini membuat nota dinas. Si pekerja tidak dimasukkan ke BPJS, itu pelanggaran lagi. Benar itu ternyata, menurut Direktorat Binwas Kemenaker RI. Jadi si pekerja ini nggak didaftar di BPJS. Sebelumnya 3 pekerja ditemukan meninggal dunia di dalam gorong-gorong pada Kamis 9 Juli 2026 saat dievakuasi petugas tidak menemukan penggunaan alat pelindung diri yang memadai pada para korban. Hingga kini penyebab pasti insiden masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Said menyebut akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memeriksa sejumlah direksi PT Moya Indonesia. Hasil inspeksi dan penyelidikan diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kejadian sekaligus menjadi evaluasi agar insiden serupa tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Lydia Junita Fahem, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai hubungan Kejaksaan Agung dan Polri, Jaksa Agung Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjukkan keakraban saat bertemu di gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Keduanya menegaskan tidak ada rivalitas dan berkomitmen memperkuat sinergi penegakan hukum. Rekan-rekan media, terima kasih. Kan udah ya? Udah cukup ya? Makasih. Kejaksaan Agung memastikan hubungannya dengan Kepolisian Republik Indonesia tetap solid di tengah berbagai isu yang beredar di publik. Penegasan itu disampaikan langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menerima kunjungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di gedung Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka pertemuan dengan menegaskan bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri selama ini tetap berjalan harmonis. Ia meminta publik tidak menganggap kedua lembaga penegak hukum itu sebagai pihak yang saling berhadapan atau memiliki persaingan. Menurut Burhanuddin, pertemuan dengan Kapolri bukanlah agenda baru atau respons atau isu yang berkembang, melainkan silaturahmi yang memang rutin dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum. Saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Senada dengan Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak pernah ada masalah antara Kejaksaan dan Polri. Kedua institusi berkomitmen terus memperkuat soliditas dan sinergi, termasuk melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi di seluruh daerah. Tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Nah, sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Dengan adanya pertemuan keduanya, hal itu menipis isu yang beredar belakangan ini seiring kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, penyidik Joint Investigation melibatkan beberapa pihak untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kasus tindak pidana korupsi, diantaranya melibatkan PT Pegadaian untuk memeriksa barang bukti emas sebanyak 74 kg. Kami memastikan menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kali ini, penyidik yang berasal dari Joint Investigation menggelar pemeriksaan barang bukti di Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan melibatkan beberapa pihak, baik dari kejaksaan maupun pihak lain.
untuk memeriksa keabsahan barang bukti yang telah disita. Saat ini penyidik melibatkan PT Pegadaian untuk memeriksa kadar dan berat dari emas yang telah disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Selain emas, pihaknya juga akan melibatkan FBI dan Kedutaan Amerika Serikat untuk menguji mata uang asing yang juga menjadi barang sitaan. Penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Makanya nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Sementara itu pihak penguji, yakni dari PT Pegadaian, mengatakan pihaknya akan menguji kemurnian dari kadar emas dan juga berat dari masing-masing lempeng emas yang disita penyidik. Dan pemeriksaan akan dilakukan di laboratorium dan hasilnya akan keluar setelah 2 hari. Kapan dilaksanakan? Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar per kepingnya itu seberat 1 kg. Tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya, yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Semua barang bukti akan dilakukan tes uji, baik keaslian maupun kemurnian sebagai bentuk tindak lanjut penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Polsek Pakuhaji gagalkan peredaran uang palsu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, kepolisian sektor Pakuhaji membekuk seorang pengedar uang palsu berinisial MJ dan menyita uang palsu pecahan 20.000, 50.000, dan 100.000 senilai lebih dari 170 juta rupiah. Berikut alat produksinya. Tersangka telah beraksi memproduksi uang palsu seorang diri sejak 7 bulan lalu dengan omset harian mencapai 5 hingga 10 juta rupiah uang palsu, di mana pemesannya berasal dari wilayah Jabodetabek. Tersangka MJ ditangkap saat transaksi jual beli uang palsu secara cash on delivery atau COD di wilayah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya dipesan melalui media sosial. Lantas dilakukan penggeledahan di kontrakannya di wilayah Kota Tangerang Selatan. Petugas mendapati uang palsu pecahan 20, 50, dan 100.000 rupiah produksi tahun 2016 dan 2022 senilai 170 juta rupiah dalam bentuk cetakan di kertas dan siap edar. Selain itu, petugas menyita sejumlah alat produksi uang palsu seperti benang hologram, stempel, alat kosmetik kutek, lem, dan cat semprot. Ditemui pada Senin siang, Kapolsek Pakuhaji AKP Prapto Laksono menjelaskan tersangka memesan uang palsu melalui media sosial dengan akun God Hand dalam bentuk cetakan lembaran kertas atau setengah jadi yang dikirim dengan modus pakaian bekas. Untuk kemudian diproduksi, tersangka di kamar kontrakannya hingga 90% menyerupai uang palsu. Omset harian penjualan mencapai 5 hingga 10 juta uang palsu, di mana perbandingan penjualan 1 uang asli dengan 6 uang palsu dan mayoritas pemesan berasal dari wilayah Jabodetabek. Uang kertas rupiah diduga palsu dengan skala penjualan 1:6. Kemudian kami sebagai anggota penyidik Polsek Pakuhaji melakukan transaksi untuk membeli sebesar 500.000, sehingga dilakukan transaksi dengan pelaku dengan uang palsu sebesar 3 juta. Atas instruksi Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parik Hesit, ungkapan kasus peredaran uang palsu ini akan dikembangkan untuk membongkar rumah produksi yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Sementara tersangka MJ dijerat pasal 374 dan 375 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat membongkar sebuah laboratorium yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet karisoprodol di Semarang, Jawa Tengah. Selain mengamankan 2 orang tersangka, polisi juga turut menyita barang bukti 250 kg bahan baku, beberapa alat cetak serta 308.000 butir karisoprodol siap edar. Sebuah laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika golongan 1 digerebek Satuan Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat. Laboratorium yang memproduksi karisoprodol ini berada di wilayah Gang Jati Asri, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Barang bukti 308.000 butir karisoprodol siap edar beserta 10 ton bahan baku utama sebesar 250 kg, 1.650 kg bahan baku pendukung, dan sejumlah alat cetak disita petugas. Terbongkarnya laboratorium narkotika ini bermula dari hasil pengembangan tertangkapnya seorang tersangka di kawasan Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara, berinisial PD dengan barang bukti 3 karton dus berisi 120.000 butir narkotika golongan 1 jenis tablet karisoprodol. Dari penangkapan tersebut, lalu polisi juga menangkap 1 orang tersangka lainnya berinisial DJ di kawasan Peleburan, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pada hari itu juga, pada malam hari, tim langsung melakukan pengembangan ke daerah Peleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan mengamankan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DJ dengan barang bukti 188 butir karisoprodol siap edar serta 250 kg bubuk karisoprodol beserta alat cetak lainnya. Kini dari pengungkapkan clandestine laboratorium gelap yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet karisoprodol tersebut, 2 orang tersangka telah dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Ilham Andriansyah, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, polisi gerebek sebuah barbershop dan depot air galon yang dijadikan sarang bandar narkoba di Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang bandar beserta barang bukti berupa puluhan paket sabu dan belasan butir pil ekstasi siap edar. Kita mana? Langsung buka aja, Pak. Langsung buka aja. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung menggerebek sebuah barbershop dan depot air galon di Tiyuh Mercu Buana, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Di lokasi ini petugas menangkap pemilik usaha, pria berinisial BW alias P yang diduga sebagai bandar narkotika. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menangkap seorang kurir narkoba berinisial FAD di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menemukan 6 paket sabu ukuran besar dengan berat bruto 59,15 gram, 43 paket sabu siap edar dengan berat bruto 14,28 gram, serta 19 butir pil ekstasi. Selain narkotika, petugas juga mengamankan 2 unit telepon genggam, timbangan digital, plastik klip, tas selempang, dan perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengemas serta mengedarkan barang haram tersebut. Dari hasil pengembangan, personil Sat Narkoba berhasil mengamankan 6 kantong narkotika jenis sabu dan 43 narkotika jenis sabu juga yang siap diedarkan serta 19 butir ekstasi jenis inek yang juga siap diedarkan. Di mana modus pelaku ini adalah membuka barbershop dan jual beli isi galon. Pelaku juga sambil berjualan isi galon serta barbershop juga melayani konsumen yang ingin membeli narkotika, baik itu sabu-sabu maupun ekstasi. Serta pelaku juga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan inek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika lain yang terkait dengan kedua tersangka. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara berat. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya, polisi mengamankan dan membawa 1 pasangan selingkuh ke Mapolresta Solo. Keduanya ditangkap lantaran diduga membuang seorang bayi hasil hubungan gelap yang mereka lakukan. Motif pembuangan bayi karena mereka kebingungan dan tidak mampu merawat bayi.
Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di gerbong toilet wanita kereta api Sancaka, jurusan Yogyakarta, Surabaya 4 Juli lalu. Kurang dari sepekan, pasangan gelap ini berhasil diamankan pihak kepolisian. Keduanya menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Satreskrim Polresta Solo terkait kasus pembuangan bayi. Dalam rilis ungkap perkara di Mapolresta Solo, terungkap keduanya merupakan pasangan selingkuh. Tersangka pria telah memiliki keluarga dan menjalin hubungan dengan NIZ yang belum berkeluarga. Dari hubungan tersebut membuahkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Proses kelahiran sendiri dilakukan sendiri mandiri di kediaman tersangka wanita. Sebelumnya, gadis asal Tegal Timur itu menghubungi pasangannya. Mereka menghubungi panti asuhan di Yogyakarta untuk menitipkan bayi sementara. Namun, upaya itu gagal lantaran pihak panti memiliki prosedur yang tak dapat dipenuhi pasangan itu. Kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan bayi di gerbong toilet wanita kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta, Surabaya. Identitas para pelaku berhasil diungkap berkat penyisiran kamera pengawas atau CCTV penyidik Polresta Solo usai berkoordinasi dengan PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Laki-lakinya juga masih mempunyai istri dan punya 2 anak. Kalau yang wanita masih lajang? Wanitanya masih lajang. Dari keterangan wanita bahwa dia sudah menuju ke tempat panti asuhan, tetapi dari Patosen hanya memberikan waktu 3 bulan penitipan karena rencana dari perempuan itu dia akan mengambil kembali setelah dia mampu dan menikah dengan rencana menikah dengan laki-laki tersebut. Selain tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sepatu dan pakaian pelaku, tas ransel, dan koper. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dan atau pasal 430 KUHP Junto pasal 20 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, bayi malang itu saat ini masih dalam pengawasan dan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Solo. Bayi terlantar dengan jenis kelamin laki-laki itu saat ini berstatus sebagai anak negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Jurnalis Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda saat berkenalan dengan orang melalui media sosial. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan muda mengaku menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya. Korban mengaku kerap dipukul tanpa alasan jelas dan diduga disekap di sebuah rumah kontrakan. Setelah berhasil melarikan diri, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro Bekasi. Nasib tragis dialami Tika Septiani, perempuan 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami sejumlah luka memar setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Korban mengaku sempat disekap di dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar. Menurut keterangan korban, peristiwa kekerasan terjadi di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku yang dikenal melalui media sosial itu disebut kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan jelas. Dalam sepekan terakhir, pelaku disebut sering memukul korban dengan tangan kosong. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya melarikan diri melalui jendela saat pelaku tidak berada di rumah. Usai berhasil kabur, korban bersama keluarganya datang ke Polres Metro Bekasi untuk melaporkan dugaan penganiayaan tersebut. Sambil nanya, dia sambil kayak sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, terus ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan main tapi dengan tangan kosong. Apa-apa tuh yang dia dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya ke sini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki. Alasan dia itu mengenai tadi? Iya, nggak ada alasan aja dia tuh. Tiba-tiba? Tiba-tiba. Nanti kadang kalau lagi makan, tiba-tiba dia suka kesel sendiri. Tapi kalau lagi makan mah nggak sampai dipukulin. Paling cuma dia marah-marah aja. Terus kayak kita lagi di luar atau lagi di mana, pasti sering kayak gitu. Langsung berapa lama dianya seperti ini? Kalau yang parahnya ini 1 minggu berturut-turut. 1 minggu? Iya. Nah itu teteh bisa meloloskan diri seperti apa tuh? Lolos dari ini?
karena posisinya pas malam itu dia lagi pergi, terus aku ngeberaniin diri buat kabur lewat jendela. Kelakuannya seperti apa teh? Kelakuan sih awal sih baik, nge-treat Tika juga baik, nggak gimana-gimana sih anaknya mah, gitu kan. Ya pada umumnya aja, baik aja. Cuman ya akhir-akhir ini mungkin Tika sering kayak gitu, dipukulin, kayak gitu. Anehnya sebelumnya. Iya. Terus semenjak sewaktu itu belum ada komunikasi lagi tuh. Belum ada. Awalnya sih pas pacaran paling berantem ngusir Tika gitu doang, tengah malam enggak main tangan, cuman udah kau pergi kau gitu, udah pergi. Tika ke kontrakan aku gitu. Teh, ini kan udah kejadian seperti ini ya, atas nama keluarga, apa sih ada penyesalan atau marah atau hati? Ya kesel lah. Pengennya mah cepat ketangkep gitu, cepat ada keadilannya, gitu aja. Tidak terima atas perlakuan pelaku, korban dan keluarga meminta agar kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Ya, kabar lainnya, aksi seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga melakukan eksibisionis di pemukiman warga Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Warga yang resah dengan aksi pelaku membuat sayembara serta memasang foto pelaku di sejumlah gang dengan harapan pelaku segera ditangkap pihak kepolisian. Dari rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor Matic tanpa plat nomor memasuki sebuah gang di kawasan Kafling Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang melintas seorang diri tiba-tiba putar balik setelah melihat seorang remaja putri duduk di depan rumah. Tak lama kemudian pelaku berhenti di depan gang dan diduga melakukan aksi eksibisionis dengan mempertontonkan alat kelaminnya. Setelah hampir 1 menit, pelaku kemudian melarikan diri ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda. Menurut keterangan warga, aksi tersebut terjadi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Peristiwa itu membuat warga merasa resah dan khawatir, terutama terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak di lingkungan setempat. Tanggapan saya tentang kejadian ini, tentunya saya resah ya di daerah sini karena ada kejadian ini. Saya takut jika ini jadi ini turun kembali dan semoga bisa tangkap pelakunya. Ini Pak Haji. Nggak ngerti juga, begitu dia belok, kayaknya mungkin di tempat duduk itu ada cewek, ada perempuan. Dilihat. Terus dia tiba-tiba dia berhenti, langsung melakukan seperti itu. Usai kejadian, warga berinisiatif menyebarkan foto pelaku dan memasangnya di sejumlah gang, disertai sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku. Warga berharap pelaku segera berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelum peristiwa ini, kawasan yang sama juga sempat dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual berupa begal payudara yang diduga dilakukan oleh seorang pria beratribut ojek online. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun hingga kini pelaku masih belum berhasil ditangkap. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, warga desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berkumpul di halaman desa guna merebut gunungan berisi telur asin. Tradisi sedekah bumi tersebut sebagai wujud syukur atas hasil peternakan serta pertanian yang melimpah. Ratusan warga tumpah ruah di halaman Balai Desa Cinyawang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, demi berebut gunungan telur asin dalam tradisi sedekah bumi. Telur asin ini menjadi salah satu makanan yang dibagikan lantaran sebagian besar warga desa setempat merupakan peternak itik serta penghasil telur asin terbesar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya telur asin, ada juga gunungan yang berisi sayur mayur serta tempe yang ikut jadi rebutan warga. Sebelum dibagikan, gunungan hasil bumi ini diarak terlebih dahulu keliling desa sejauh kurang lebih 5 km. Acara sedekah bumi tersebut merupakan tradisi tahunan warga desa setempat sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Alhamdulillah, ruangan bumi, memotong bumi, dan juga membawa rakan-rakan dari masing-masing dusun. Yang pertama, gunungan telur itu sebagai ikon yang memang paling pertama diadakan, yaitu 2026 telur.
ya kutip telur ya. Terus ya hal-hal yang lain yang dari dusun masing-masing ada tempe, ya gunungan tempe, juga ada gunungan ikan asin serta ikan asap, dan juga ada gunungan-gunungan dari sayur mayur hasil bumi kita yang memang kita dalam 1 tahun ini untuk bisa mengembalikan ataupun memberi terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tahun ini kita berharap yang lebih baik lagi dari tahun kemarin. Selain sebagai wujud syukur, acara tradisi arak gunungan telur asin serta hasil bumi tersebut juga sebagai silaturahmi antar warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kabar seputar Piala Dunia 2026, demam Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di stadion, tetapi juga di sebuah gang sempit di kota Kolkata, India. Warga setempat menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi bertema sepak bola yang dipenuhi mural dan atraksi menarik untuk menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia. Sebuah gang di kawasan Faryapur, Kolkata berubah menjadi lautan warna bertema Piala Dunia 2026. Dinding-dindingnya dipenuhi mural berukuran besar yang menampilkan bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tak hanya itu, berbagai potongan gambar pemain serta bendera negara peserta Piala Dunia menghiasi setiap sudut gang. Suasana semakin meriah dengan para penggemar yang mengenakan jersey tim favorit sambil bermain sepak bola, berfoto, dan menikmati hasil karya seni yang dipajang. Proyek ini digagas oleh klub lingkungan Ganapati Sevadal. Bersama para relawan dan mahasiswa seni, mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mengubah gang tersebut menjadi ruang publik yang merayakan semangat Piala Dunia. Penyelenggara menyatakan mereka telah berupaya semaksimal mungkin menghadirkan hiasan dan mural terbaik sebagai bentuk dukungan terhadap pesta sepak bola dunia tahun ini. Bagi para penggemar, kehadiran Lionel Messi menjadi daya tarik utama. Salah satu pengunjung mengaku terinspirasi oleh kapten Argentina itu sehingga memutuskan menekuni olahraga sepak bola. Menurutnya, kemampuan Messi mengolah si kulit bundar selalu memberikan inspirasi dan kagum bagi para penggemarnya. Kreativitas warga Faryapur pun mendapat perhatian dunia. Setelah tampil di akun media sosial resmi FIFA, kampung bertema Piala Dunia ini menarik minat banyak pengunjung, termasuk wisatawan dan pencinta sepak bola yang datang untuk mengabadikan momen melalui swafoto. Kampung bertema Piala Dunia di Kolkata ini menjadi bukti bahwa semangat sepak bola mampu menyatukan masyarakat dan menginspirasi kreativitas, meski berada ribuan kilometer dari lokasi penyelenggaraan turnamen. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pesona keindahan alam Puncak Brakseng. Berita nasional siang akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, kawasan Malang Raya seakan tak pernah kehabisan destinasi wisata alam yang memukau. Salah satu yang kini tengah menjadi sorotan dan destinasi favorit wisatawan adalah kawasan Puncak Brakseng. Berlokasi di dataran tinggi, tempat ini menawarkan pesona keindahan alam berupa hamparan perkebunan hijau dan gulungan kabut yang memanjakan mata. Kawasan Brakseng yang terletak di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji ini berada di ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini membuat Brakseng memiliki udara yang sangat sejuk dan kerap diselimuti kabut tebal. Suasana tenang dan asri ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari hingar-bingar perkotaan. Di sepanjang jalan, para pengunjung akan disuguhkan oleh pemandangan hamparan luas lahan pertanian sayur mayur milik warga setempat. Perpaduan antara langit biru, hijaunya perkebunan yang berundak-undak, serta latar belakang pegunungan yang megah, menjadikan lokasi ini sangat estetik dan kerap dijadikan lokasi berfoto oleh para pengunjung. Berbagai jenis sayuran tumbuh subur di kawasan ini seperti wortel, kentang, kubis, hingga bawang pre. Kontur tanah yang mirip dengan terasering memberikan gradasi warna hijau yang berbeda-beda dari setiap tanaman, menciptakan lukisan alam yang begitu nyata dan memukau siapa saja yang memandangnya. Selain menikmati pemandangan alam,
Wisatawan juga dapat berinteraksi dan melihat langsung aktivitas para petani lokal yang sedang bercocok tanam atau memanen hasil bumi. Setelah lelah berkeliling, pengunjung dapat bersantai di warung-warung kecil milik warga sambil menikmati hangatnya kopi atau mie rebus yang terasa semakin nikmat di tengah dinginnya suhu puncak. Waktu terbaik untuk mengunjungi puncak Berakseng adalah pada pagi hari untuk menyaksikan matahari terbit atau pada sore hari saat cahaya keemasan menyorot area perkebunan. Namun wisatawan dihimbau untuk selalu mengenakan pakaian tebal serta menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan dan keaslian kawasan Berakseng tetap terjaga untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kita ke Kashmir, India. Ada hamparan bunga lupin berwarna ungu, merah muda, dan putih yang tengah mekar di padang rumput Gulmarg, Kashmir, India. Keindahan bunga liar yang hanya berlangsung selama beberapa pekan ini menjadi magnet bagi wisatawan dan pecinta fotografi dari berbagai daerah. Padang rumput Gulmarg berubah menjadi lautan warna saat jutaan bunga lupin mekar di musim panas. Hamparan bunga berwarna ungu, merah muda, dan putih menyelimuti lereng-lereng hijau dengan latar belakang pegunungan yang menawan. Para wisatawan tampak berjalan menyusuri padang bunga sambil menikmati pemandangan dan mengabadikan momen melalui swafoto. Banyak pengunjung mengaku datang khusus ke Gulmarg setelah melihat keindahan bunga lupin yang viral di media sosial. Sejumlah wisatawan menyebut pemandangan di Gulmarg sulit dilupakan. Mereka menilai keindahan hamparan bunga yang berpadu dengan udara sejuk dan alam pegunungan menjadikan Kashmir layak dijuluki sebagai surga di bumi. Pengunjung lain menyatakan keindahan Gulmarg membuat mereka serasa berada di Swiss mini milik India. Suasana yang tenang, pemandangan alam yang asri, serta warna-warni bunga menjadikan kawasan ini salah satu destinasi favorit selama musim panas. Gulmarg yang memiliki arti padang bunga berada di distrik Baramulla, wilayah Jammu dan Kashmir. Selama ini, kawasan tersebut terkenal sebagai destinasi olahraga salju pada musim dingin. Namun saat musim panas tiba, padang rumput Gulmarg berubah total menjadi hamparan bunga liar yang memukau. Bunga lupin biasanya mekar mulai pertengahan Juni hingga akhir Juli, menciptakan pemandangan warna-warni yang memanjakan mata dan menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Fenomena alam ini menjadikan Gulmarg salah satu destinasi wisata musim panas paling populer di Kashmir, sekaligus memperlihatkan keindahan alam pegunungan Himalaya yang terus memikat pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Pemirsa, demikian berita nasional siang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional petang pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.